saudara-saudara yang terkasih dalam Bapak Yahweh. Ini pendamna ya saya menyampaikan, karena tadinya Pak Gembala ada pelayanan di luar kota dan saya harus menggantikan beliau. Ternyata diundur untuk keberangkatannya, ternyata besok. Tapi saya udah terlanjur nyiapin bahan dan Bapak Gembala langsung bilang, ya udah, kamu karena udah nyiapin bahannya, kamu yang maju. Ya, haleluya, puji Bapak Yahweh. Sekandungan pada Eka Sabat hari ini saya beri judul bantal. Nggak asing ya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bantal itu apa? Bantal itu tuh ada yang bilang buat tidur. Kebanyakan orang kan butuh bantal di saat mau bobo ya saudara ya. Pasti butuh bantal. Tapi kebanyakan juga ada juga orang yang nggak pernah pakai bantal ada. Tapi setahu saya kebanyakan dan paling banyak rata-rata orang pasti menggunakan bantal ya saudara untuk tidur. Bantal itu untuk apa sih saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Ternyata bantal itu merupakan alat yang bisa menopang kepala kita saudara. Bisa menopang kepala kita di saat tidur. Coba kalau saudara bobo nggak ada bantal, yang biasanya pakai bantal pasti suka pusing ya nggak? Di sini aja akibat tidur tidak pakai bantal aja sebabnya apa? Bisa pusing, kadang-kadang otot pada leher jadi lebih merenggang, betul nggak? Terusnya selain itu tekanan pada otot juga tidak akan merata saudara. Bahkan membuat resiko sakit leher, kaku dan sakit kepala yang lebih besar kalau misalnya tidak pakai bantal. Saya pernah mendengar ada istilah begini, aduh leher saya sakit banget nih akibat salah bantal. Betul gak saudara? Betul ya, saya pernah banyak sekali mendengar istilah itu. Sampai-sampai di sini ada jemaat yang pinter terapi kayak Pak Nowo. Dia selalu ada jemaat bilang begini, Pak Nowo minta tolong dong diterapiin, saya tidur nih salah bantal, yang saya sakit semua nih Pak Nowo tadi gitu. Ternyata apa? Kalau kita salah bantal aja saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, leher kita akan terasa sakitnya. Bahkan kita mengalami tidur tidak nyaman saudara. Sama halnya itu tuh menurut tubuh jasmani kita ya saudara ya. Tubuh jasmani kita ternyata perlu bantal untuk bisa merelaksasikan otot kita pada leher, untuk bisa membuat kita tidur dengan nyaman aja kita perlu bantal. Itu menurut tubuh jasmani kita saudara. Kira-kira perlu gak apa hal rohani yang kita dapatkan untuk bantal ini bagi kekuatan roh kita? Kita lihat saudara, kita lihat yuk sama-sama. Saya di sini saya berikan contoh seperti Daud saudara. Siapa sih di sini yang nggak pernah kenal Daud? Daud itu adalah raja yang luar biasa. Pada suatu ketika dia diurapi sebagai raja oleh Samuel saudara. Karena Bapak Yahweh memerintahkan Samuel untuk bisa mengurapi Daud sebagai raja. Kenapa Samuel datang untuk mengurapi Daud saudara? Karena Bapak Yahweh yang nyuruh. Di saat Bapak Yahweh yang menyuruh saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Samuel tidak bisa mengelak. Karena Yahweh sendiri yang memerintahkan untuk menyuruh Samuel menobatkan sebagai raja. Saudara tahu? Di saat Samuel mengurapi Daud sebagai raja, dia membawa minyak urapan. Dan minyak urapan itu ditumpangkan di atas kepala Daud. Makanya orang Israel kalau menobatkan sebagai raja yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, dia selalu membawa minyak urapan. Apalagi Yahweh sendiri yang memerintahkan saudara. Makanya setiap orang yang diurapin Bapak Yahweh, dia selalu ditumpangkan di atas kepala. Dan ternyata apa saudara?
Di dalam kehidupan rohani kita, kepala ini perlu. Daud saja karena dia sudah dinobatkan sebagai raja dan sudah diurapi di atas kepalanya dengan minyak urapan. Apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Dia adalah raja yang luar biasa. Siapa sih yang tidak mengenal Daud? Dia mempunyai pemimpin yang kaya raya, pemimpin yang luar biasa, dan dia terkenal dengan mempunyai berlaksa-laksa prajurit, saudara. Saudara tahu satu laksanya itu berapa? Satu laksanya itu ada 10.000, saudara. Sedangkan Daud mempunyai pasukan berapa? Berlaksa-laksa, berarti berpuluh-puluh ribu, bahkan tidak terhitung, saudara. Karena urapan Yahweh itu. Bahkan karena diurapi oleh Bapak Yahweh, dia nggak pernah kalah dalam medan peperangan. Bahkan dia suatu adalah salah seorang raja yang disegani oleh masyarakatnya. Yang kedua, seperti Salomo. Siapa sih di sini yang nggak tahu Salomo? Pasti semua pada tahu Salomo itu siapa, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Di saat dia diurapi oleh Bapak Yahweh mengutus hambanya untuk mengurapi Salomo sebagai raja. Dia adalah raja yang luar biasa. Diambil dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 34 sampai 35. Di sini dikatakan 1 Raja-Raja pasal 1. Saya bukakan ya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 34 sampai 35. Dibacakan. Supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dapat mengurapinya di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniup sangkakala dan berseru hidup Raja Salomo. Ayat 35-nya, sesudah itu kamu berjalan pulang mengiringi dia, lalu ia akan duduk di atas tataku. Inilah pengurapan Salomo, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dia diurapi sebagai raja. Dan saudara tahu ya, Salomo itu siapa? Dia adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, terkenal dengan raja yang penuh dengan hikmatnya, dan terkenal dengan raja yang kaya raya, saudara. Karena apa? Waktu Salomo diurapi sebagai raja, pengurapan itu terjadi di atas kepala Salomo. Dan saudara tahu, ketika pengurapan itu terjadi di atas kepala Salomo, roh Yahweh yang ada di dalam diri Salomo, sehingga hikmat itu terjadi atas Salomo, kekayaan itu terjadi atas Salomo yang terkenal dengan hikmat dan kekayaannya. Raja yang kaya raya, bahkan dia membangun bait suci yang dilapisi emas yang luar biasa, saudara. Itulah Salomo. Dia membangun bait suci yang dilapisi emas yang luar biasa karena dia kaya, karena dia tuh orang yang takut akan Elohim. Dia punya kekayaan yang luar biasa, bangun bait suci yang dilapisi emas. Nggak masalah buat Salomo karena dia orang yang kaya raya, dan dengan kekayaannya dia tetap mempermuliakan Elohim. Saudara tahu yang saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saya beri contoh lagi ya. Sama halnya dengan diri kita. Kita perlu urapan di atas kepala kita. Kayak bantal tadi, dalam tubuh jasmani kita sendiri aja kita perlu membutuhkan bantal untuk membuat kita nyaman untuk tidur. Tadi saya udah beri contoh seperti Raja Daud, Raja Salomo. Dia raja yang kaya raya,
raja yang diurapi Bapa Yahweh dengan luar biasa. Bahkan endingnya dia adalah raja yang betul-betul takut akan Elohim dan diurapi oleh Bapa Yahweh. Sama dengan halnya diri kita, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saya di sini melihat seperti Bapak Gembala mendoakan anak sekolah Sabat tadi ya. Dia sebelum kita firman, pasti Bapak Gembala menyampaikan untuk anak-anak maju ke depan untuk bisa didoakan. Itu maksudnya apa, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Kenapa bengkak itu selalu dinyatakan di atas kepala anak-anak? Karena urapan itu turun ke atas kepala mereka. Sehingga apa? Dengan anak-anak maju ke depan, penuh dengan urapan, Bapak Gembala sudah diurapi oleh Yahweh dan mengurapi anak-anak yang dipilihnya, pasti urapan itu terjadi di atas kepala mereka. Makanya jangan heran kalau setiap di Hodula Yahweh pasti anak-anak dibengkatin. Supaya apa? Mereka mempunyai kepintaran, kecerdasan berlipat-lipat kali ganda, dan Bapa Yahweh pelihara kehidupan mereka. Karena bengkak di atas kepala mereka itu penting, saudara. Yang kedua, saya berikan contoh lagi seperti Bapak Gembala mendoakan atau memberkati kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan kudus. Itu pasti diberkati dalam nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach yang pastinya Bapa Yahweh menginginkan untuk memberkati mereka di dalam namanya yang kudus. Oleh sebab itu, kenapa Bapak Gembala, seringkali saya melihat Bapak Gembala yang melakukan pernikahan kudus pasti mendoakan pengantin atau kedua mempelai kalau diberkati, ditumpangkan tangannya di atas kepala mereka, saudara. Di atas kedua mempelai HaMashiach, di atas kepala kedua mempelai pengantin itu. Karena apa? Karena urapan itu terjadi di atas kepala mereka. Makanya saya himbau ya, untuk anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di sini yang belum menikah, tetaplah jaga kekudusan kalian sampai kelangsungan pernikahan kudus itu terjadi. Sampai Bapa Yahweh izinkan kalian dipersatukan dalam tatahnya yang kudus untuk melakukan janji suci. Karena dengan menjaga kekudusan kalian semua sampai kesudahannya, luar biasa berkatnya, saudara. Yang ketiga, saya beri contoh lagi, seperti mendoakan orang sakit. Saya pernah melihat Bapak Gembala, para gembala pasti mendoakan orang sakit, saudara. Mereka saya juga pernah melakukan ya, bahkan sering melihat kebanyakan kalau orang sakit itu pasti didoakan di atas kepala. Oh Bapak Gembala, tolong dong saya untuk didoakan karena saya lagi sakit. Tolong dong Bapak Gembala, saya didoakan karena saya butuh penggumulan, karena saya ada penggumulan. Dan saya melihat kebanyakan ya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, selalu Bapak Gembala atau Ibu Gembala mendoakan di atas kepala mereka. Kenapa? Kita lihat ayatnya ya. Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 2 sampai 3. Dalam Mazmur pasal 133 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Haron yang meleleh ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke pembukitan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya.
Ternyata apa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Kenapa setiap gembala itu selalu menumpangkan di atas kepala? Ya, jadi saya contoh, kedua mempelai, orang sakit, bahkan setiap ada penggumulan pasti mereka berdoa di atas kepala. Setiap orang yang membutuhkan. Karena apa? Dengan firman-Nya. Karena minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun, yang meleleh ke leher jubahnya seperti embun Hermon yang turun ke perbukitan, Yahweh memerintahkan bengkat kehidupan sampai selamanya. Karena apa saudara? Karena urapan Roh Kudus itu, karena bengkat itu terjadi di atas kepala kita. Jangan sepelekan kepala kita saudara. Oleh sebab itu perlunya kita menunduk, merendahkan diri di hadapan Bapa untuk kita selalu mendapat urapan itu. Kalau kita sudah mendapatkan urapan itu yang dari Bapa Yahweh, hidup kita semua akan gak lepas dari berkat, tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kita akan selalu dipelihara sampai selama-lamanya. Yang penting kita selalu menjaga kekudusan, menunduk di hadapan Bapa. Pengurapan di atas kepala kita selalu ada karena Roh Kudus turun, selalu ada di tempat kita, selalu ada di hati kita. Oke, hanya sampai ini aja yang saya sampaikan. Kiranya Bapa Yahweh memberkati kita semua. Biarlah urapan Roh Kudus selalu nyata di atas kepala kita. Karena urapan itu, berkat itu terjadi di atas kepala kita. Kiranya Bapa Yahweh memberkati.